Oke guys, finally we are live. Kenalin, nama gue Pinke dan gue sebagai host di sini, dan ini merupakan episode pertama dari segmen Emologi. Nah, buat lo yang belum pada tahu nih, Emologi ini memiliki tujuan untuk menjadi wadah bagi orang-orang yang membutuhkan perspektif baru, juga hiburan-hiburan yang berkelas. Dan sekarang kan lagi PSBB nih, dan PSBB ini identik sama WFH. Dan setuju nggak setuju, WFH ini semakin ngebuat orang yang jomblo semakin ngerasain kejombloannya. Sebenarnya di saat-saat seperti ini nih, ada sebuah cara nih yang dapat digunakan untuk ngilangin kejombloan kita. Salah satunya dengan menggunakan aplikasi kencan online. Nah, tapi aplikasi kencan online ini juga nggak bawa pro kontranya masing-masing. Sebagai contoh yang masih hangat, ada sebuah kasus pembunuhan di sebuah apartemen di Bilangan, Jakarta Selatan, di mana sang pelaku itu menggunakan aplikasi kencan online untuk nge-guide korbannya. Belum lagi ada orang-orang yang suka jahil nih, dia aslinya cowok tapi daftar sebagai cewek, begitu juga sebaliknya. Terus gue pikir-pikir, kayaknya bakalan seru nih kalau misalnya gue tanyain ke orang-orang apakah dia pernah menggunakan aplikasi kencan online. Nah, gak sampai di situ aja nih, supaya makin seru. Nanti gue sebagai host akan nyuruh mereka untuk memperkenalkan diri mereka, dan berdasarkan first impression yang kita dapetin dari cara mereka memperkenalkan diri, gue sebagai host dan lo sebagai penonton, kita nih bakal sama-sama nebak nih apakah orang ini pengguna aplikasi kencan online apa enggak. Nah, gimana? Gampang kan? Simple kan? Tanpa berlangsung lama-lama lagi nih, langsung aja kita tampilin bintang tamu kita yang pertama. Nama gue Cita, umur 23. Sebelumnya kongres nih buat Cita. Cita merupakan orang pertama nih yang berhasil jadi tamu di episode Emologi kita kali ini. Waduh, keren banget Cita, makasih. Nah, tanpa berlangsung lama-lama lagi nih, langsung aja kita lihat nih, jawaban Cita pernah apa nggak pernah sih? Kamu pernah menggunakan aplikasi kencan online? Pernah. Pernah, gue pernah pakai. Dan alasan lo pakai aplikasi kencan online itu kenapa? Awalnya gue pengen ketemu orang baru, karena apa ya? Gue tuh terlalu stuck sama circle gue gitu loh. Kayak gue nggak ada orang dari mana, kayak anak hukum atau apa gitu. Kayak circle gue tuh kayak gitu aja gitu. Oh, jadi bosan ya? Iya. Atau lebih luas gitu. Nah, terus lo pernah nggak ada pengalaman nggak enak sama lo pakai aplikasi kencan online? Bisa diceritain nggak? Iya, gue nggak pernah sih kalau misalnya pengalaman buruk di aplikasi kencan online gitu. Kayak mostly obrolannya tuh nggak pernah yang terlalu jauh, jadi kayak gue tahu batasannya supaya gue nggak ada pengalaman buruk juga di situ. Gue juga nggak terlalu aktif juga sih di dating app. Ketemu langsung lewat aplikasi online atau tanpa aplikasi online itu? Jujur personally gue lebih suka komunikasi secara langsung gitu. Kayak apa ya, karena dating app tuh sebenarnya kesan pertama yang lo dapet tuh adalah image yang lo tunjukin di sosial media kan, kayak dengan foto lo, dengan kayak ya gitulah, dan dengan chatting doang gitu. Sedangkan kalau misalnya lo ketemu langsung tuh kayak lo bisa ngebaca dan tahu orang itu di tempat itu pada saat itu. Oke, gue setuju banget sih Cit, jawaban lo reasonable banget. Nah, tapi Cit, sebenarnya anak hukum atau penegak hukum Cit? Oke nih, langsung nih kita lihat orang yang kedua. Hai, nama gue Yasmin, umur gue 23 tahun. Pertanyaannya, apakah lo pernah menggunakan aplikasi kencan online? Nih, yang jomblo-jomblo langsung pada ngeluarin HP nih kayak ini. Oke nih, langsung aja nih, tanpa berlangsung lama-lama lagi nih, kita lihat jawaban Yasmin, pernah atau nggak pernah? Gak pernah. Nggak pernah? Enggak. Satu pun nggak pernah? Gak pernah. Oke, jadi kenapa nggak pernah gitu? Apa lo nggak tertarik? Dulu sih sempat install, terus habis itu kayak enggak deh. Jadi gak pernah make. Oh gitu, oke. Jadi apa tanggapan lo sama orang yang pakai aplikasi online untuk kencan? Ya gak apa-apa juga sih. Soalnya kan orang beda-beda. Ada mereka yang bisa pendekatan atau yang bisa ngedeketin orang tuh lewat sosial media, ada yang bisa secara langsung gitu. Jadi terserah mereka lah mau lewat apapun. Oke, jadi apakah lo mau menggunakan aplikasi itu untuk kedepannya? Mungkin untuk nyari relasi dong.
Well, ternyata Yasmin merupakan orang yang pertama kali ngebuat gue salah nebak. Jujur gue ngira Yasmin nih pernah ya, tapi ternyata nggak pernah. Nah, di situ nih seninya emologi nih. Kita berusaha nih buat matain ekspektasi lo. Lo mikirnya A, tapi ternyata orang itu jawabnya B. Itu sob, gimana? Sabi kan? Nah, langsung ini kita lihat orang yang selanjutnya. Nama gua Yare, umur gua 24 tahun, profesi gua wira swasta. Lo pernah menggunakan aplikasi kencan online nggak? Oke nih, Yare nih, kita perlu terawang dulu nih Yare nih. Nah, gue udah tahu jawabannya Yare. Gimana? Lu udah pernah tahu? Langsung nih kita lihat jawaban Yare. Pernah? Oke, pernah. Dan alasan lo apa pakai aplikasi itu? Kalau gua sih dasarnya buat nyari-nyari sih. Nyari teman satu, terus gua nyari yang ya lihat-lihat juga loh. Apa nih? Lihat apa nih? Ya lihat-lihat koleksi yang ada di situ. Kan banyak tuh kan. Oke, lihat koleksian, tapi nggak ada Apa tuh? ketertarikan untuk nyari dulu di situ. Dibilang ketertarikan sih. Kayak awalnya dulu buat ya hore-horean doang gitu loh. Buat iseng, buat aja ya. cuci-cuci mata. Nah, terus lo pernah nggak dapet pengalaman gak enak sama lo pakai aplikasi kencan online itu? Pengalaman gak enak, so far sih gak ada. Nggak ada. So far gak ada. Kayak maksa lo untuk ketemu gitu. Itu gak ada. Itu gak ada. Oke, terus menurut lo lebih seru mana? Ketemu lewat aplikasi online atau tanpa aplikasi? Kalau gue pribadi, gue sebenarnya lebih suka ketemu langsung dulu dibanding pakai aplikasi kencan online gitu kan. Anjir, nah bener kan sumpah. Jawaban gue salah. Terawangan gue ternyata salah sob. Nah, bener kan? Menurut gue di sini nih memang nih seni-seninya emologi nih ada nih. Ketika kita bisa ngebuat orang-orang tuh salah nebak. Ya, contohnya kayak gue gini nih salah nebak nih. Gimana? Lo pada bener apa salah nih? Oke, nama gue Syakina. Umur gue 21 tahun. Gue suka apaan? Gue suka Red Velvet, enak BTW. Sebut merek cuy. Pertanyaan satu. Lo pernah menggunakan aplikasi kencan online nggak? Jujur nggak? Syakina ya? Kayaknya kita terawang lagi asik nih ya. Gila, yang gue terawang malam kayak Yare men. Oke nih, tambah berlangsung lama-lama lagi nih kita lihat jawabannya Syakina. Pernah apa nggak pernah gunain aplikasi kencan online? Aku malu. Pernah. Ya udah sih, ngapain malu, pernah. Nah, pernah. Nah, terus alasan lo pakai aplikasi kencan online itu apa? Oke, alasan gue pakai aplikasi kencan online sebenarnya tuh kayak yang nyari temen aja sih. Nggak ada nyari lain-lain. Tapi ya emang ada yang pernah deket mah ada. Pernah doang. Tapi ya intinya ya nyari temen udah. Kayak misalkan yang lucunya juga kayak berasa banget sih kayak misalkan pakai aplikasi kencan online tuh dunia tuh kayak kecil gitu. Selanjutnya, lo pernah nggak dapet pengalaman gak enak selama lo pakai aplikasi kencan? Pengalaman gak enak? Kagak ada. Nggak ada. Cuma gue malah pengalaman gak enak gue kenalan sama orang dari platform sosial media lain. Bukan dari? Enggak pernah. Cuma kalau misalkan kencan online kayak gue tuh bener-bener ketemu temen aja gitu yang dijadiin temen gitu aja sih. Ketemu lewat aplikasi online atau ketemu secara langsung? Menurut gue dua-duanya seru aja sih, tapi kalau misalkan dating app gitu kayak yang kayak gue lebih kadang suka awkward gitu kalau misalkan lihat dari kenalan dari sosial media atau yang nggak ketemu langsung. Ya sama aja sih sebenarnya, cuma yang kayak gimana ya, gue ngejelasinnya gimana nih. Jadi lu lebih awkward ketemu di sosial media daripada secara langsung? Tergantung orangnya malah. Kayak yang kan orang kan ada beberapa orang yang kayak ketemu langsung klik gitu kan. Ya sama juga sih kayak gitu. Nah, thank you banget nih buat Syakina yang udah mau jujur, dan gue setuju sama Syakina. Menurut gue yang gak usah malu sih mau gunain aplikasi kencan online apa enggak. Toh orang-orang itu kan nggak tahu nih
alasan dibalik kenapa kita nggunain aplikasi kencan online. So, ya kalau misalnya belum pakai, ya pakai aja. Tapi ingat, jangan ngerugiin orang lain. Nama gue Kumar, umur gue 96, 24 ya? Iya. Anjing 24 men, anjing 24. Oke nih, selanjutnya ada Kumar nih. Gimana nih? Lu udah punya jawaban dari Bro Kumar? Gimana? Kita langsung tebak aja nih ya jawaban dari Kumar. Pertanyaan pertama, lo pernah nggak menggunakan aplikasi kencan online? Pernah dong, Pernah. pernah. Nah, alasan lo apa pakai itu? Disuruh temen, Buat? nyari cewek. Oh, jadi tapi lu niat gak sih nyari cewek di sini? Enggak sih. Sebenarnya gue gak percaya juga sih sama gituan. Cuma karena sekarang circle ya makin dikit, mau gue freelance, mau kenal sama siapa, mau nyari kenal. Jadi lu sebagai ini ya buat nyari circle baru gitu ya? Iya. Sebentar dulu. Sebelum kita lanjut nih, kita pengen tanya dulu nih, sebenarnya ada apa dengan Dagu Kumar nih? Kok dia gini mulu ya? Lo pernah nggak dapet pengalaman gak enak selama lo pakai aplikasi kencan online? Pernah. Nah, coba ceritain kayak gitu. Itu sih lebih ke apa ya? Lebih ya udah kayak chat. Cuma ya pas itu tiba-tiba hilang. Namanya juga online kan. Nggak. Jadi ya aja whatever you do aja. Udah fuck anjing. Disuruh mana? Dapat teman lewat aplikasi online atau tanpa aplikasi? Maksudnya secara langsung gitu? Ya lebih enak langsung lah. Namanya manusia kan lebih mendingan sosialis. Gini sob, lo tahu nggak bentuk tanda tanya? Ini nih, lo tanya kan. Nah, Kumar suka ngapain? Suka gini. Enggak sih. Sebenarnya nih, Kumar ini ngasih tanda sob. Dia tuh mau bertanya, dia nggak tahu jawabannya apa. Dia minta bantuan ke kita nih, jawabannya apa bro? Gitu. Oke sob, jadi gue mau jujur nih sob. Jadi sebenarnya tuh tujuan dibuatnya emologi adalah untuk mengungkap misteri ada apa di balik dagunya Kumar. Oke, thank you banget ya, sorry udah gue bohongin lo semua. Bye bye. Nama gue Rifki Zaharis Diandrio, biasa dipanggil Oja, umur gue 22 tahun, dan profesi gue sekarang adalah mahasiswa. Gimana nih sob? Lo udah ngeliat karakternya Oja nih, gue yakin lo udah punya jawaban, gue juga punya jawaban. Langsung aja nih, tanpa berlangsung lama-lama lagi, kita lihat jawaban dari Oja. Oke, ini. Pernah. Oke. Alasan pakai karena apa? Mungkin lebih ke ini sih, cari lingkungan sosial yang baru gitu, teman-teman baru yang ada di dating app. Itu aja sih. Lu pernah gak dapet pengalaman yang kayak selama pakai? Mungkin pengalaman yang gak enak adalah ketika kayak lo match sama orang dan lo ngerasa kayak wah orangnya seru banget nih, terus kayak topik pembicaraannya apa ya, kayak masuk aja gitu sama preferensi lo, tapi kemudian pas ketemu lo jadi bingung mau ngomong apa karena awkward gitu, karena sama-sama malu lah. Kayak gimana sih orang pertama kali ketemu. Lebih seru, lebih seru tuh lu dapet date itu dari dating app atau tanpa dating app? Mungkin lebih ke tanpa dating app sih sebenarnya, karena mungkin kalau tanpa dating app tuh intensitas lo untuk ketemu orang tersebut tuh lebih banyak juga. Kayak misalnya lo ikut sebuah komunitas tertentu gitu, pasti kan kayak ada, kalau misalnya lo seenggaknya lo nggak harus janjian dating, lo tuh pasti ketemu orang tersebut gitu di komunitas itu, entah itu saat ngumpul atau misalnya saat ada acara-acara yang diadain komunitas itu gitu. Cuman kalau dating app kan kayak biasanya orang datang dengan ekspektasi, oh gue mau nyari pacar nih gitu kan, terus ketika itu udah ketika lo ketemu dan lo nggak memenuhi standar itu, terus ya udah, dan tiba-tiba orang pergi hilang kayak gitu sih sebenarnya. Kayak padahal kan sebenarnya kayak ketika lo di dating app lo tuh nggak harus jadi pacar juga kan, dan nggak harus ekspektasi ke romance, dan lo tetap bisa berteman kayak gitu. Cuman ya itu sih masalah long lastingnya itu. Well, gila. Applause dulu jawaban dari Oja nih. Sangat dewasa men, sangat reasonable men. Dan bener kata Oja men, kita nggak boleh maksain sob. Kalau emang ternyata bukan jodoh lu, yang nggak usah dipaksain men. Kalau emang jalan lu nggak di aplikasi kencan online, ya ada
yang langsung gitu kan, bisa ketemu lewat komunitas dan sebagainya. Oke Uja, keren jawaban lu. Oke, thank you banget nih buat teman-teman gue yang udah ngeluangin waktu, udah mau ditanya, udah mau ngejawab, makasih banget. Dan sekarang sekian dulu nih episode pertama kita untuk kali ini. Gue harap lo terhibur, dan kalau emang lo terhibur, please klik tombol like, comment, and subscribe. Dan kalau emang lo gak terhibur, kali man, come on man. Oke, gue Pinke and I'm signing out. See you in the next video. Bye.